Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita ngaji dulu Al-Baqarah ayat 23 ya Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin ay syakin, jika kalian masih berada dalam keraguan atau jika kalian masih ragu, begitu artinya Pak ya, mimma nazalna, terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan ala abdina, kepada hambaku. Di sini dikasih keterangan ay Muhammadin minal Qur'ani anahu min indillah. Faktu bisuratin min misli. Faktu mongko nekakno sapa sira bisuratin kelawan surat min mislihi, kang serupa karo Al-Qur'an gitu ya. Jadi jika kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad, maka datangkanlah atau buatlah yang seperti Al-Quran. Jadi ini mau tantangan, maka buatlah yang seperti Al-Quran. Wad'u suhada'akum, dan undanglah, wad'u lan undang sapa sira suhada'akum ing apa ya berhala-berhala ya kanca-kancane kroni-kroninya begitu ya Pak ya. Dan ajaklah kawan-kawanmu lah penake ngomong, atau Tuhan-Tuhanmu yang kamu anggap Tuhan selama ini, mungkin ya patung-patung barang yang ada di sekitar Mekah ketika itu, min dunillahi, kecuali Allah, in kuntum shadiqin, jika pengakuan kamu itu benar. Jadi ini merupakan sebuah tantangan. Jika kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad, maka buatlah yang seperti Al-Quran. Dan ajaklah, undanglah kawan-kawanmu, kecuali Allah atau Tuhan-Tuhanmu itu, kecuali Allah, jika pengakuan kamu itu benar. Mengapa ayat ini muncul Bapak sekalian? Ayat ini muncul karena ketika Nabi Muhammad itu di Mekah berdakwah, mulai menerima ayat-ayat Al-Quran, ini banyak sekali orang-orang kafir yang menolak, menentang begitu ya. Mereka terus mengintimidasi Nabi. Apa yang Nabi sampaikan itu dianggap sebagai hal atau gawe-gawe lah begitu. Jadi Nabi dianggap membuat Al-Quran begitu. Jadi dia tidak mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah. Dia menganggap begitu. Mereka masih tidak percaya begitu. Nah, bahkan saking mereka itu bencinya kepada Nabi, ya para penggede-penggede mereka itu sering berkumpul, bagaimana ini Muhammad kok seperti ini kan begitu.
Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Al-Quran yang di Gua Muhammad itu dianggap adalah karangannya Nabi Muhammad sendiri, sehingga mereka berupaya bagaimana membuat yang seperti Al-Quran. Gitu. Jadi mereka terus berupaya bagaimana bisa menandingi Al-Quran begitu. Sehingga dalam kisahnya mungkin mereka mendengar Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka mendengar ayat ini itu terkagum, menceritakan kejadian yang ketika itu masih banyak saksinya. Mengapa masih banyak saksinya? Di masa kakek Nabi. Jadi kalau kakek, cucu ke kakek itu tidak jauh ya Pak. Jadi terjadinya yang namanya Abroha ingin merubuhkan Ka'bah, kejadian itu belum lama. Belum lama, artinya masih banyak saksi mata. Ketika itu yang masih hidup, yang menyaksikan ketika itu, dan kemudian masih bertemu dengan Nabi. Mereka terkejut mendengar ayat ini gitu loh. Kok ada ayat yang kalimatnya bagus ya Pak ya, susunannya sangat apik ya Pak ya, dibaca enak, dirasakan enak, dan isinya menunjukkan sebuah fakta, sebuah dan isinya itu menunjukkan sebuah faktual lah ya, tidak terbantahkan kejadian itu karena banyak saksi mata yang masih hidup begitu. Akhirnya mereka kumpul-kumpul Pak. Para orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman dengan Nabi, mereka kumpul-kumpul berencana bagaimana membuat yang seperti Al-Quran. Akan tetapi perbuatan mereka juga sia-sia. Artinya nggak ada yang berhasil gitu. Yang muncul kayak Musailamah Al-Kadzdzab, yang mereka membuat ayat-ayat ya memang kayaknya sepertinya mirip-mirip Al-Quran dari segi tata bahasanya, tapi isinya nggak begitu menarik. Bapak sekalian, tentang bagaimana Ka'bah ketika itu mau dirobohkan, dalam kisah yang pernah kita baca, bahasanya yang namanya Abroha itu tahu kalau Ka'bah itu merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi orang. Sehingga dia itu iri Pak, Raja Abroha jadi iri. Tempat yang seperti itu, tidak ada penguasa yang paling hebat di situ, tapi kok tempat itu dikunjungi manusia, gitu loh. Jadi iri. Pengennya Raja Abroha itu meruntuhkan Ka'bah dari surat Al-Fil tadi. Nah, kemudian Abroha melakukan perjalanan menuju ke Mekah, membawa pasukan yang namanya gajah. Nah, ketika sampai di kota Mekah, gajah-gajah itu ketika diajak untuk mendekat ke Ka'bah itu dia itu nggak mau Pak. Mogok lah mungkin ya Pak ya. Kalau bahasa kita mogok. Anehnya di sini gitu loh. Anehnya di sini itu mogok. Tapi kalau diajak pulang dia mau kan begitu. Akhirnya kan mumet Raja Abroha kan mumet ya. Jadi gajahnya tadi mau diajak ngancurin Ka'bah mogok ibaratnya Pak ya. Tapi ketika diajak mau pulang dia mau. Nah akhirnya dia melakukan dialog dengan mbahnya Nabi Abdul Muthalib itu. Beliau bertanya, itu si Abroha bertanya, kata Abroha itu saya ingin meruntuhkan Ka'bah. Kan begitu katanya, kan begitu. Dan saya tidak mau berperang, saya ingin damai. Apa kata mbahnya Nabi itu? Ya silakan saja, wong itu bukan punya saya, katanya begitu. Wong itu bukan punya saya, itu ada yang punya Pak begitu. Silakan saja kan begitu. Nah, ketika terjadi dialog, akhirnya karena Raja Abroha sebelumnya itu juga merampas onta milik mbahnya tadi. Kata mbahnya Nabi Muhammad tadi, kakeknya, yang terpenting bagi saya di masa kakek Nabi.
Jadi kalau kakek, cucu ke kakek itu tidak jauh ya Pak. Jadi terjadinya yang namanya Abroha ingin merobohkan Ka'bah, kejadian itu belum lama. Belum lama, artinya kok masih banyak saksi mata. Ketika itu yang masih hidup, yang menyaksikan ketika itu, dan kemudian masih bertemu dengan Nabi. Mereka terkejut mendengar ayat ini gitu loh. Kok ada ayat yang kalimatnya bagus ya Pak ya, susunannya sangat apik ya Pak ya, dibaca enak, dirasakan enak, dan isinya menunjukkan sebuah fakta, sebuah apa ya namanya, dan isinya itu menunjukkan sebuah faktual lah ya, tidak terbantahkan kejadian itu karena banyak saksi mata yang masih hidup begitu. Akhirnya mereka kumpul-kumpul Pak. Para orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman dengan Nabi, mereka kumpul-kumpul berencana bagaimana membuat yang seperti Al-Quran. Akan tetapi perbuatan mereka juga sia-sia. Artinya nggak ada yang berhasil gitu. Yang muncul kayak Musailamah Al-Kadzdzab, yang mereka membuat ayat-ayat ya memang kayaknya sepertinya mirip-mirip Al-Quran dari segi tata bahasanya, tapi isinya nggak begitu menarik. Bapak sekalian, tentang bagaimana Ka'bah ketika itu mau dirobohkan dalam kisah yang pernah kita baca, bahasanya yang namanya Abroha itu tahu kalau Ka'bah itu merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi orang. Sehingga dia itu iri Pak, Raja Abroha tadi iri. Tempat yang seperti itu, tidak ada penguasa yang paling hebat di situ, tapi kok tempat itu dikunjungi manusia gitu loh. Jadi iri. Pengennya Raja Abroha itu meruntuhkan Ka'bah dari surat Al-Fil tadi. Nah, kemudian Abroha melakukan perjalanan menuju ke Mekah, membawa pasukan yang namanya gajah. Nah, ketika sampai di kota Mekah, gajah-gajah itu ketika diajak untuk mendekat ke Ka'bah itu dia itu nggak mau Pak. Mogok lah mungkin ya Pak ya. Kalau bahasa kita mogok. Anehnya di sini gitu loh. Anehnya di sini itu mogok. Tapi kalau diajak pulang dia mau kan begitu. Akhirnya kan mumet Raja Abroha kan mumet ya. Jadi gajahnya tadi mau diajak ngancurin Ka'bah mogok ibaratnya Pak ya. Tapi ketika diajak mau pulang dia mau. Nah akhirnya dia melakukan dialog dengan mbahnya Nabi Abdul Muthalib. Beliau bertanya, itu si Abroha bertanya, saya ingin, kata Abroha itu saya ingin meruntuhkan Ka'bah. Kan begitu katanya, kan begitu. Itu dan saya tidak mau berperang, saya ingin damai. Apa kata mbahnya Nabi itu? Ya silakan saja, wong itu bukan punya saya, katanya begitu. Wong itu bukan punya saya, itu ada yang punya Pak begitu. Silakan saja kan begitu. Nah, ketika terjadi dialog, akhirnya karena Raja Abroha sebelumnya itu juga merampas onta milik mbahnya tadi. Kata mbahnya Nabi Muhammad tadi, kakeknya, yang terpenting bagi saya onta saya dikembalikan, katanya kan begitu. Karena ketika itu yang jinggo gajah ya wedi lah ya toh. Nggak mungkin berperangan begitu. Mbahnya Nabi kan begitu, nggak mungkin berperang dengan Abroha yang bawa pasukan gajah, kan ya pasrah kan begitu, dibiarkan saja kan begitu. Cuma satu permintaan saya, silahkan kamu merusak Ka'bah, semoga aja yang punya tidak ikhlas lah, bahasa kasarnya mungkin gitu. Tapi dengan syarat onta saya dikembalikan. Nah setelah onta dikembalikan, akhirnya para kaum Quraisy di situ menyingkir ke gunung-gunung, diajak kaumnya, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari naik ke gunung-gunung, kemudian mereka melihat ke bawah, kan gunung di atas lah, melihat ke bawah, terjadilah kasus yang namanya burung ababil melempari batu kepada pasukan gajah. Jadi karena mbahnya Nabi sangat yakin bait ini adalah milik Allah, ada yang menjaga, pasti yang punya akan tidak ikhlas, itu pasti. Makanya dibiarkan saja begitu. Dengan angkuhnya Abraha panggah ngotot ingin meruntuhkan Ka'bah,
Tapi yang terjadi adalah Allah tidak ingin bahwa Ka'bah itu runtuh, sehingga dikirimlah yang namanya burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kalian sudah melihat bagaimana Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu berbuat atau melakukan sesuatu kepada ashabul fil, orang-orang yang penunggang gajah itu. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Bukankah Tuhanmu itu telah membuat perbuatan mereka itu sia-sia, tidak ada gunanya, kan begitu. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Tuhanmu mengutus burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang dimana burung itu tarmihim, melempari para pasukan gajah itu dengan kerikil. Sijil itu katanya artinya itu batu kerikil kecil dari neraka, dilemparkan kepada penunggang gajah. Akhirnya apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya apa? Lemparan-lemparan burung tadi yang membawa batu kerikil dari neraka tadi itu membuat orang-orang penunggang gajah dan gajahnya itu mati seperti daun yang dimakan ulat, luntung orang. Dan ini kejadiannya belum lama, artinya masih banyak saksi mata begitu. Karena kejadian ini banyak saksi mata yang masih hidup, mereka orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak mau beriman, ya panggah ngono ki ngotot ngono kuwi. Angel wis pokoke angel begitu. Makanya karena mereka terus berupaya bagaimana menjatuhkan Nabi Muhammad, melawan Al-Quran begitu, mereka berupaya terus, tapi mereka tidak akan mampu begitu. Jadi ini tantangan bagi siapapun. Bahkan ketika zaman Nabi belum ada orang yang mampu membuat yang seperti Al-Quran. Tata bahasanya bagus, didengarkan kapanpun dan dimanapun tetap enak begitu ya Pak ya. Belum ada zaman Nabi. Zaman setelah Nabi juga belum ada. Bahkan sampai sekarang sudah, kalau kita hitung Hijriah sekarang kan sudah 1442 Hijriah. Belum ada orang yang mampu membuat Al-Quran. Belum ada apakah karya ilmiah yang mampu menandingi Al-Quran begitu. Mudeng Pak ya, runtute cerita mudeng ya, paham ya Pak ya runtute cerita. Begitu. Jadi ayat yang termasuk menceritakan kejadian sing anget lah, yaitu termasuk. Jadi masih banyak saksi mata dan mengandung sebuah kebenaran fakta sejarah yang ketika itu masih banyak saksi mata yang hidup, sehingga mereka seperti kebakaran jenggot orang-orang kafir itu seperti itu. Mereka berupaya bagaimana membuat yang seperti Al-Quran. Mari kita lanjut. Fa'ilam taf'alu, dan jika kalian tidak dapat membuatnya atau membuat yang seperti Al-Quran ya Pak ya, walam taf'alu, dan kalian tidak akan bakal mampu membuat yang seperti Al-Quran. Ditegaskan di sini Pak. Dan jika kalian tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan selamanya kalian tidak akan mampu membuat yang seperti Al-Quran. Ditegesi. Wes, kowe iki ora bakal iso gawe ora. Karena itu memang datang dari Allah, bukan Nabi Muhammad gawe-gawe, bukan Nabi Muhammad ngarang, karena itu memang benar-benar dari Allah. Lek wis ora mampu apa kata Allah? Di sini fataku mongko wedya sapa sira, maka takutlah kamu annara ing neraka allati waquduhan nasu, yang bahan bakarnya dari manusia. Jadi kalau ora iso wis kok iki wedya karo Gusti Allah. Wedya karo neraka kowe iki wis ora bakal iso gitu lho. Lah wis ngono jarene kan wedi maring neraka. Neraka ki apa? Waquduhan nasu, yang bahan bakarnya dari manusia.
Sapa manusia itu ya al-kufaru, orang-orang kafir begitu. Kan neraka itu isinya ya iso apa ya ngarannya? Ya menungso ngono itu mau. Apalagi wal hijaratu dan batu. Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Watu kan kadung kobong, Pak. Ora iso padam koyo niki, kobong terus gitu. Batu itu kalau udah terbakar, nggak akan padam-padam kayaknya begitu. Terus neraka itu untuk apa? Uiddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi tantangan ini ditujukan kepada siapapun manusia di muka bumi. Dan Allah sudah memberikan pernyataan bahwasanya tidak akan ada orang yang mampu membuat yang seperti Al-Quran. Karena manusia itu sudah divonis oleh Allah tidak akan mampu membuat Al-Quran, maka Allah memerintahkan kalian ini takutlah kepada neraka. Gitu. Karena apa? Kalau mereka tetap ngotot tidak mau beriman, intinya mereka tetap akan masuk neraka. Mereka tetap ngotot begitu, wis enggak iso ngotot kan begitu. Mereka akan tetap masuk neraka. Dan neraka yang diceritakan Allah di sini adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Paham Pak ya? Mungkin ya runtutnya ya. Wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Besok pembahasan kita adalah kalau tadi kita membahas tentang perilaku orang-orang kafir seperti itu, maka besok kita akan membahas orang-orang yang beriman. Sudah biasa. Mengapa biasa? Al-Quran itu selalu bercerita, selalu menyampaikan antara baik dan buruk, antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bagi yang beriman jelas jatahnya surga. Bagi orang yang tidak beriman jatahnya ada neraka. Iman neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Bapak sekalian yang kami hormati, saya kira itu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sedikit-sedikit kita mulai tahu tentang ya isi Al-Quran, meskipun belum sempurna, minimal kita mau membahas itu ngoleh esmati dengar ke Gusti Allah ataupun di akhirat sana, minimal kita sudah pernah membaca yang namanya Al-Quran dan mulai ngerti isinya Al-Quran. Entah untuk piro orang katam ya ora masalah. Yang penting kita mau membahas isi Al-Quran. Semoga ini ada manfaatnya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahasanya orang baik itu balasannya baik, orang jelek balasannya adalah jelek. Persis di dunia lah, persis di dunia itu udah persis. Orang-orang yang tidak taat dengan negara, melakukan kriminal, ya tentu balasannya jelek kan begitu ya. Bagi orang-orang yang baik dengan negara ya aman-aman saja kan begitu. Tidak jauh beda lah antara konsep Al-Quran, konsep agama Islam dengan konsep sebuah negara. Karena saya anggap negara ini meskipun tidak berasaskan Islam, tetapi negara ini sudah termasuk menjalankan syariat Islam. Hukum-hukumnya sudah banyak yang mengadopsi hukum Islam begitu. Meskipun belum sempurna, tapi karena ini sudah menjadi kesepakatan, ya harus kita sepakati bersama dan kita jalankan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.